Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pridita Yani Santoso dengan NIM 2307839 dari Departemen Pendidikan Tata dan Kecantikan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Jadi di sini saya akan mempresentasikan video tugas mengenai mata kuliah pengantar kewirausahaan, yaitu tugas terakhir proposal usaha bisnis plan. Jadi untuk si proposal usaha bisnis plan ini, di mana saya berikan proposal mengenai program mahasiswa Wirausaha 2024 yang sudah saya daftarkan kemarin dalam program PMW bulan kemarin dengan judul proposal Biotical Studio, ELAS maupun Nail Art. Jadi alhamdulillah sekali untuk si proposal ini juga lulus ke dalam tahap bertahapnya juga sampai tahap untuk modal juga. Jadi untuk dosen pengampu saya sendiri ada Ibu Leni Marlina SSMA juga untuk mengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan ini sendiri. Jadi untuk proposal saya sendiri untuk daftar isinya itu ada beberapa macam daftar isi, mulai dari daftar isi ada pendahuluan lembar pengesahan bab 1, bab 2 maupun bab 3 dan bab 4 sebagai penutupnya. Jadi ada 4 bab. Dan untuk pendahuluan sendiri di sini ada era di mana penampilan dan gaya pribadi semakin dihargai dalam industri kecantikan yang terus berkembang dan menawarkan peluang besar bagi para mahasiswa maupun mahasiswi untuk menciptakan bisnis yang sukses. Salah satunya itu tren yang lagi viral juga dalam industri kecantikan adalah layanan ELAS maupun Nail Art sendiri, yang tidak hanya meningkatkan penampilan dan juga harus meningkatkan rasa kepercayaan diri dan ekspresi diri sendiri dalam pendahuluan yang singkat ini saya bacakan. Dan untuk bab 1, sebelum bab 1 kita juga ada lembar pengesahan program mahasiswa wirausaha kemarin. Jadi ada beranggotakan 3 anggota sendiri, termasuk saya sendiri sebagai ketuanya, dan dia juga udah disahkan maupun disetujui oleh Kajur Prodi sendiri, yaitu Ibu Merita Yanita SPD MPDT selaku Kepala Departemen maupun Kepala Program Studi, dan Ketua Pengusul yaitu saya sendiri untuk si lembar pengesahan pengajuan modalnya juga. Lanjut ke bab 1, ini ada latar belakang. Latar belakangnya itu industri kecantikan merupakan salah satu industri yang terus berkembang dan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di seluruh dunia. Jadi untuk si latar belakangnya itu ada tren ELAS dan Nail Art, juga ada peningkatan kesadaran dan permintaan, potensi pasar yang luas, kesempatan untuk inovasi dan kreativitas. Jadi dengan memperhatikan beberapa poin penting dalam latar belakang ini juga bisa meyakinkan bahwa bisnis ini memiliki potensi yang besar untuk sukses dan berkembang di pasar yang kompetitif ini juga. Jadi untuk bab 2 ada deskripsi usaha mengenai judul saya sendiri, yaitu Biotical Studio adalah sebuah bisnis kewirausahaan yang didirikan oleh 3 orang anggota mahasiswa di Kota Padang yang berminat dalam ELAS maupun Nail Art, dan kami menyediakan layanan profesional dalam pembuatan ekstensi bulu mata dan seni kuku yang kreatif dan berkualitas tinggi juga. Untuk tujuan visi misi bisnisnya sendiri ada beberapa tujuan, yaitu membangun branding, meningkatkan pangsa pasar, juga bisa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, konsistensi kualitas, dan keberlanjutan bisnis serta inovasi dan kreativitas sendiri. Untuk visinya yaitu menjadi destinasi utama bagi para pencinta kecantikan yang melayani layanan ELAS dan Nail Art, juga bisa untuk bertujuan menjadi pusat inovasi dan kreativitas dalam industri kecantikan tersendiri. Misinya itu ada 5 misi, yang menyediakan layanan, juga bisa untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah profesional dan personal, juga menjadi pusat pelatihan dan pengembangan karir, berkomitmen untuk berkontribusi pada komunitas lokal maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya ada konsumen potensial yang bisa merangkup dalam bidang bisnis ini sendiri. Ada individu yang peduli dengan penampilan, pencinta kecantikan, juga ada pengantin dan pelanggan setia, pengusaha maupun remaja dan anak-anak, komunitas influencer nih yang lagi rame banget, dan juga ada peluang yang berulang. Pemasaran sendiri, jadi ada beberapa strategi maupun pemasaran dalam si bisnis ini sendiri, mulai dari pemasaran media sosial, ada kolaborasi dengan influencer yang lagi marah-marahnya juga, dan banyak juga benefitnya, dan ada program viral, pameran dan event kecantikan sendiri, juga ada kemitraan dengan bisnis terkait, optimasi SEO, promosi lokal maupun layanan pelanggan yang unggul dalam bidangnya. Jasa yang ditawarkan juga ada beberapa jasa
yang ada. Jadi ada Yales Extension, ada Les Leaf, Nail Art, Manicure Pedicure, juga ada Polish dan Silage dan Nail Extension juga. Dan untuk sumber dayanya itu ada beberapa sumber daya yang ini penting banget nih untuk digunakan, yaitu ada tenaga kerja, ada bahan dan peralatan sendiri, modal keuangan mestinya tentu ada, dan ini juga termasuk dalam sumber daya utama ya. Juga ada teknologi dan perangkat lunak, kemitraan dan jaringan, pengetahuan maupun keahliannya juga ada. Dan untuk si keuangannya itu ada sumber pendapatan, yang pertama ada jasa pemasangan, juga ada si paket kombinasi layanan maupun pelatihan dan kursusnya sendiri. Untuk targetnya sendiri, dengan beberapa jumlah penduduk Kota Padang yang sebanyak ini, dia juga bisa mengumpulkan target Rp26.480.000 dalam per bulannya sendiri, dan atau perharinya Rp882.000-an gitu. Dan untuk analisis laporan laba ruginya ini sudah tercantum di sini ya. Dan untuk estimasi pendapatan satu bulan itu bisa mencapai 13.240 untuk si laba atau rugi yang bersihnya. Dan untuk bab 3 ada penggunaan anggaran yang di mana ada kebutuhan investasi sendiri, alat maupun perlengkapan maupun bahan-bahan, dan total keseluruhannya juga tercatat Rp4.930.000 untuk dananya maupun modal kita sendiri. Jadi untuk lampirannya ada Yales Extension seperti ini, juga ada nail artnya, jadi unik-unik banget ya. Ini pencinta kecantikan maupun wanita-wanita sekarang nih lagi suka banget pakai tren yang lagi viral seperti ini juga. Dan tempat penutup, untuk penutup ini kita kirim proposal kita ya, atau proposal saya sendiri. Jadi dengan demikian laporan kami dan tim untuk proposal business plan di mata kuliah pengantar kewirausahaan sendiri. Jadi dari hasil analisis penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa permintaan akan layanan kecantikan semakin meningkat, terutama di era new normal ini. Dengan strategi pemasaran yang tepat, pelayanan home service, dan fokus pada kepuasan pelanggan, usaha ini memiliki prospek yang cerah untuk berkembang dan sukses di pasar. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi pengembang usaha kecantikan di masa pendatang juga. Nah, buat yang belum mengerti maksud proposal ini juga bertujuan dilakukan untuk mengajukan pengajuan modal juga, dan tujuan pemberitahuan kepada seluruh orang, di mana kita juga bisa membuka bisnis kecantikan yang cukup baik melalui home service maupun melalui sosial media juga bisa ya, dan berdaya lainnya juga. Karena setelah sampai di akhir penutupan pada bab 4, mari saya tutup juga untuk presentasi video tugas ini mengenai tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan dalam proposal business plan. Maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang terucap oleh saya. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.